Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Banyumas Bergerak mengadakan aksi orasi menolak provokasi Habib Rizik di Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah pada Rabu 16 April 2025. Aksi membawa spanduk tangkap Rizik Gembong Khilafah, usir cucu Nabi palsu, usir keturunan Antek penjajah, usir Rizik ke Yaman, jebloskan Rizik ke penjara. Ratusan massa mereka yang berasal dari kelompok Perjuangan Wali Songo Indonesia atau Laskar Sabilillah. Di satu sisi saya sepakat dengan langkah-langkah seperti ini. Jadi kalau ada apa-apa yang Anda anggap melanggar, ya dilaporkan ke polisi. Ya ada penekanan melalui demonstrasi. Itu bagus. Itu namanya negara hukum. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia Timur kepada Gus Fuad. Cuma kalau disimak-simak ini, yang baca berita ini dari Tribun kalau nggak salah itu, kalau dia akan membacakan spanduknya mungkin itu banyak sekali tuntutannya ya. Satu sama lain itu kok agak membingungkan. Misalnya tangkap Habib Rizik, jebloskan ke penjara, oke masih. Usir Habib Rizik ke Yaman, loh gimana maksudnya ditangkap diusir? Oh mungkin maksudnya dideportasi gitu ya. Oh iya ya. Tambah lagi usir cucu Nabi palsu. Wah ini semua Alawi ini harus diusir ini. Nggak ditangkap tapi repot Pak kalau semuanya ditangkap dulu, diusir dulu. Wah kuat nangkapnya. Gimana cara ngusirnya gitu. Terus cucu Nabi palsunya itu palsu menurut siapa gitu kan, susah itu. Ya tapi jadi jangan terlalu banyak tuntutan. Atau jangan-jangan itu atau ya. Cuma naratornya kan tidak menjelaskan itu atau dan gitu. Kalau atau berarti kan pilihan ya. Tangkap saja, jangan dijebloskan ke penjara, atau jebloskan ke penjara, nggak usah ditangkap, atau bagaimana lah ya. Jadi pilihan yang mana yang ya apapun itu. Tetapi saya lihat aksinya juga damai, long march ya jalan. Terus ada Gusmar kalau nggak salah yang ketua PWI atau LSI-nya ya, Banyumas itu ya. Jadi semua itu punya hak yang sama di mata hukum. Apa yang Anda anggap melanggar, bawa ke ranah hukum gitu ya. Tidak boleh main hakim sendiri. Narasi-narasi yang dianggap memanas-manasi, memprovokasi, anarkisme, Habib Bahar lah kalau perlu, kalau dilaporkan laporkan saja. Lagi pula Habib Rizik Habib Bahar sudah pengalaman juga di penjara. Misalnya nanti kena sial di penjara udah biasa kan. Bukan hal yang luar biasa bagi mereka itu. Udah berkali-kali dilaporkan di demo udah biasa ya. Di penjara juga udah biasa gitu. Mendekam di sel juga udah biasa. Ditahan melalui menjalani persidangan udah biasa gitu ya. Jadi nggak terlalu wow bagi mereka itu ya, kalau Gus Fuad kan belum pernah. Mungkin agak berbeda ceritanya. Tetapi bukan masalah itu. Ala kulli hal, semua boleh bersuara apapun selama masih suaranya itu available lah, artinya ngotak lah ya. Kalau tiba-tiba ada narasi demo usir cucu Nabi palsu, oh berarti di Indonesia ini yang boleh tinggal hanya cucu Nabi yang asli gitu. Maksudnya cucu Nabi palsu itu gimana? Yang aku cucu Nabi tapi bukan cucu Nabi. Nah terus gimana yang cara memverifikasinya? Tes DNA gitu. Iya juga ya, jadi semuanya dites DNA, mana yang O, mana yang bukan J1 usir ya, kan jadi repot. Tapi kan kalau Balawi pendatang, khusus Balawi mungkin ya boleh-boleh lah ya. Cuma kalau untuk yang itu lebih ke lelucon saja ya. Yang lebih relate itu atau ya sedikit banyak agak-agak kita bisa terima gitu ya. Kalau ada misalnya menganggap narasi Habib Rizik itu provokatif, ngajak perang, ngajak kekerasan, ujaran kebencian atau apa, jenderal monyet atau apa, ya dibawa ke pengadilan, dilaporkan. Nah, itu sudah langkah yang bagus gitu. Kalau nanti muncul lagi ada Habib begitu-begitu, laporkan lagi. Kan sesederhana itu tuh. Tapi jangan main hakim sendiri. Maksudnya main hakim sendiri itu ya kalau sama polisi nggak diproses ya gimana lagi. Karena kalau orang sudah melaporkan itu itikadnya dia sudah mau mengangkat hakim namanya. Sudah sesuai dengan standar syariat. Kalau ada dua bersengketa maka harus ada yang menengahi. Ada hakimnya, dibawa kepada hakim. Jalurnya adalah polisi.
Ya, polisi itu kalau mau memutus kan melalui pengadilan dulu. Ini bersalah apa tidak berdasarkan sidang pengadilan kan begitu. Nanti dipanggil di situ pembuktiannya apa, secara bahasa nanti pakar bahasa atau ahli bahasa dan sebagainya mentelaah ini jenderal monyet apa masuk kepada pelanggaran, ini para monyet apa masuk kepada pelanggaran gitu. Misalnya Habib Rizik tinggal bilang ya saya maksudkan jenderal monyet. Ada nggak jenderal monyet? Nggak ada, ya sudah berarti nggak ada kan gitu. Itu lucu-lucuan saja ya. Ada, saya pernah lihat ada video pendek itu yang ditantang Habib Rizik itu kan monyet-monyet itu, jenderal monyet atau laskar monyet. Kok yang nanggepin PWI? Kan PWI bukan laskar monyet. Atau merasa atau bagaimana kan gitu. Itu masalah bahasa ya. Saya juga menganggap itu lelucon saja kalau ada orang membuat pembelaan seperti itu. Karena terkadang bahasa itu walaupun kita pakai bahasa pengganti atau bahasanya ijmal atau bahasanya itu tidak tafsir, tapi ada korina-korina yang membuat bahasa itu bisa ditebak apa makna yang paling mendekati atau apa, atau gampangnya siapa yang dituju, sehingga wajar kalau ada reaksi gitu ya. Kaitannya dengan membatalkan nasab atau apa, lalu membuat ormas atau apa, lalu dikumpulkan itu menjadi satu kesatuan, lalu dimonyet-monyetin gitu ya. Sebetulnya kan narasi kebencian itu nggak mesti harus kepada tokoh ya. Kalau kamu dimaki-maki tetangga kamu nggak terima, bawa ke polisi ya, kali aja polisinya mau atau bagaimana ya, kan begitu ya. Jadi selama tidak anarkisme, langkah apapun, langkah siapapun saya dukung. Selama masih itu ada jalur pembenarannya. Karena demo itu hal yang diizinkan atau legal ya. Yang tidak boleh itu ngamuk-ngamuk, melakukan kerusakan, bakar-bakar gedung atau apa. Bakar-bakar ban boleh kalau cuma demo. Karena namanya aja demokrasi. Demokrasi itu kesepakatan konsensus. Jadi kalau ada kelompok yang nggak terima, salah satu jalur mengekspresikan ketidakterimanya adalah menyampaikan pendapat secara terbuka. Itu ada kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita menyampaikan pendapat secara terbuka, kebebasan kita untuk demonstrasi selama sudah ada izinnya, sudah ada prosedurnya dan sebagainya. Jadi saya dukung Agus Mar, dan kalau perlu semuanya demo itu, jangan hanya di Banyumas, dimanapun demo gitu. Penekanannya biar kuat, biar seimbang dengan ketika orang-orang timur itu menekan agar Gus Fuad diproses gitu ya. Cuma tuntutan jangan banyak-banyak dulu, nanti kan saya sama kayak dulu ketika Mukernas atau apa PWI LSI itu banyak sekali rekomendasinya, aja kan satu pun nggak ada yang kecapean. Jadi ngukur-ngukur lah, kalau mau minta, mau nekan, mau nuntut itu ada ukuran-ukurannya gitu. Kayak orang timur kan simpel saja, usut kan gitu, enggak jebloskan. Saya belum pernah dengar bahasa orang timur itu jebloskan ke penjara, nggak ada. Dari mulai gubernurnya, dari mulai petinggi MPR-nya dan sebagainya, cuman usut gitu aja kok. Itu berarti mengerti metodologi, mengerti aturan main gitu. Karena masalah nangkep nggak nangkep, jeblos nggak jeblos itu ada mekanismenya, ada prosesnya dan panjang gitu, nggak simpel gitu. Jadi polisi itu bukan tukang tangkap, bukan tukang jeblosin, tapi mereka bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau pembuktiannya lemah, tidak masuk pelanggaran misalnya, atau mungkin dianggap sudah memohon maaf atau apa, ya gimana lagi? Terus mau di demo gitu, harus dipenjara gitu. Wah, kalau begitu repot. Nanti kalau ada orang ingin menjatuhkan orang lain, kita bisa ajak massa. Ketika polisi tidak mengusut karena di versi polisi, versi pengadilan lolos, terus kita demo. Nah, ketika kita mendemo, itu kita ngedemo kebijakan pengadilan, kita ngedemo polisi, bukan lagi ngedemo orangnya. Kita jadi ngelawan hukum kalau memaksa. Tapi kalau sebatas demo menyampaikan penebalan, ya tidak ada masalah. Tapi jaga-jaga dalam narasinya, nanti narasinya di capture lagi, masalah lagi, pusing polisinya. Apalagi sekarang banyak sekali urusan polisi itu, aduh, semrawut ya. Allahumma dina